I think I'm falling in you deeply and slowly 내가 뭘 하는지 음악 모를 정도로 I wanna be your Alexandro I need a love dictionary. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video terkait tema yang kedua adalah pola rekrutmen lembaga perwakilan dengan saya sendiri tim Muhammad Farhan dengan NPM 221010 40 135. Dan dengan saya sendiri Putri Madalina dengan NPM 201010 40 113. Saya Mita Rosdiana dengan NPM 221010 40 10 0026. Pola rekrutmen lembaga perwakilan menurut JJ Resiau diperlukan mekanisme bagi rakyat untuk terlibat dalam proses pengisian anggota parlemen. Keanggotaan wakil rakyat dalam parlemen didasarkan pada tiga hal. Yang pertama ada turun-temurun, yang kedua ditunjuk atau diangkat, yang terakhir dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi selanjutnya akan dijelaskan mengenai masalah perwakilan politik. Biasanya ada dua kategori yang dibedakan di antaranya sebagai berikut. Pada poin pertama, perwakilan politik ataupun political representation dan perwakilan fungsional. Lalu selanjutnya ada kategori menyangkut peran dari anggota parlemen sebagai trusted dan perannya sebagai pengemban mandat. Perwakilan representation yang diartikan bahwa seseorang ataupun sebuah kelompok yang punya kemampuan serta kewajiban dalam berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Menghitung jumlah anggota parlemen. Pemilu tahun 1955 untuk anggota DPR diikuti 118 kontestan. Secara kategori, kontestan pemilu tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok parpol sebanyak 39 parpol. Yang kedua, kelompok organisasi sebanyak 46. Ketiga, kelompok anggota perorangan sebanyak 59. Dan yang terakhir, kelompok kumpulan pemilih sebanyak 56. Lalu selanjutnya perkembangan perwakilan fungsional di Indonesia. Menurut Hendra Nurjahjo bahwa permasalahan yang mendasar dari utusan golongan di MPR selama ini adalah yang pertama, utusan golongan direkrut tidak melalui mekanisme pemilihan. Yang kedua, utusan golongan diterapkan melalui klasifikasi kurang objektif dan kurang rasional secara akademis. Lalu yang ketiga, ada utusan golongan hampir setiap sejarah politik di Indonesia ialah telah dijadikan sebagai salah satu jembatan bagi parpol serta eksekutif dalam hal berkuasa. Yang pada poin keempat, utusan golongan adalah lahan tak bertuan yang dimanfaatkan sebagai kekuatan-kekuatan politik yang bermain dengan lingkungan DPR. Lalu pada poin yang terakhir, utusan golongan selama ini sedikit kurang mampu dalam mengartikulasikan sebuah aspirasi. Mekanisme khusus untuk kaum wanita. Menurut Andre Reynolds, ada beberapa cara dalam meyakinkan bahwa perempuan terwakili dalam parlemen, diantaranya yaitu yang pertama, adanya bukti kuota-kuota dalam undang-undang. Yang kedua, undang-undang pemilu sendiri mewajibkan setiap partai mengisi sejumlah anggota legislasi atau caleg perempuan. Yang ketiga, partai-partai politik biasanya memakai kuota informal mereka sendiri untuk perempuan sebagai caleg perempuan. Kemudian sistem pemilihan. Di dalam hal ini, sistem pemilihan mekanisme terdapat bermacam-macam bentuk sistem pemilu. Akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu yang pertama ada single member constituency, di mana suatu daerah dan pemilihan dapil memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi member constituency. Suatu dapil memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sekian pemaparan materi dari kami ucapkan terima kasih.